وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول وبعد. Alhamdulillah jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji rasa syukur kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan pada malam hari ini, sehingga kita dapat kembali bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada bimbingan besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang semoga senantiasa istiqomah berada di atas jalan sunnah beliau. Alhamdulillah jemaah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara buat kita semua. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua tilawatul Quran, kemudian kita saling cerita talkshow tentang kisah hijrah dari Mas Tatang, kemudian yang terakhir penutup. Untuk menambah keberkahan acara kita bersama, sebelum kita melanjutkan dengan acara-acara yang selanjutnya, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, langsung saja untuk acara yang selanjutnya. Kita nanti sama-sama mendengar kisah hijrah dari Mas Tatang. Kepada beliau, waktu dan tempat sudah kami sediakan. Monggo. Sudah di depan kita ini sudah ada narasumber nanti yang akan menceritakan bagaimana kisah hijrah beliau dari yang dulunya beliau itu seorang anak band gitu ya. Kemudian juga banyak ngurusi atau bahkan masuk dari bagian anak-anak pang gitu ya, Masya Allah. Nanti kita sama-sama mendengarkan bagaimana jalan hidayah bisa nyampe ke hati beliau, agar juga bisa menambahkan keistiqomahan kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kepada Mas Tatang untuk setidaknya nanti apa saja dan bagaimana jalan hidayah sehingga Mas Tatang bisa sekarang istiqomah di dalam Islam, kemudian kita bisa istiqomah di dalam dakwah ini. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kita bisa dikumpulkan di sini, bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dan sering-sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semuanya yang mungkin kita sama-sama berangkat bareng-bareng dalam kebaikan. Yang mungkin cuma yang agak berbeda, saya disuruh duduk di sini dan bapak-bapak saudara semuanya di bawah. Nah, saya mohon maaf banget kalau kekurangnya mananya, karena saya masih muda malah di atas ini. Bagaimana ya? Kalau untuk berbicara mengenai menceritakan ya, lebih tepatnya menceritakan kisah mungkin awal mula saya dulunya sebelum hijrah dan mungkin sudah sampai titik baliknya. Sebenarnya itu saya malu untuk bercerita karena terlalu banyak aib yang mungkin bisa berhari-hari untuk bercerita. Masya Allah, tapi kan nanti insya Allah bisa menjadi inspirasi buat kita. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan untuk siar untuk memberikan inspirasi agar teman-teman semuanya yang di luar sana juga mungkin yang belum bisa udah hadir di sini bisa lihat live-nya di Instagram, di YouTube gitu ya. Dan bisa tanpa melewati atau mengalami fase-fase seperti saya atau teman-teman yang mengalami seperti saya dahulu. Singkat cerita aja, saya mulai dari mungkin sekitar, karena memang saya mulai merasakan kehidupan di jalanan itu mulai tahun 97. Ya, 1997. Iya, itu di sana saya sudah mengerti dengan kondisi yang benar-benar. Kalau saya dulu tuh menyebutnya itu inilah benar-benar kehidupan nyata, harus di jalanan. Nah, kemudian di situ saya salah kaprah dalam diri saya sendiri dalam menyikapi semua saya tabrak, saya nikmati
dalam artian nikmati kenikmatan sumber duniawi itu yang mungkin dengan maaf, dengan hormat, dengan segala macam kemaksiatan lainnya itu yang begitu banyak. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya mengenal dunia permusikan karena memang saya dari kecil memang senang dengan musik yang lebih cenderung ke musik-musik yang keras. Nah itu. Kemudian saya membentuk sebuah band sama teman-teman saya itu dimulai dari tahun 98-99 itu. Dan saya keluar dari bandnya masih jalan sampai sekarang. Saya keluar itu tahun Januari 2018. Baru masih baru. Iya, Januari 2018. Jadi saya sekitar mungkin 20 tahun. Saya 20 tahun ngeband. Iya. Dengan berbagai macam segala ini tetek bengeknya yang di sana. Dan kemudian kalau saya kemudian gini aja. Karena begitu banyak yang harus sebenarnya yang harus diserahkan, saya mulai dari sekitar tahun 2014. Nah, kemudian singkat cerita tahun 2014 itu saya sudah mulai mengalami rasa kegundahan hati saya. Kegundahan hati dalam artian saya sudah mulai stuck dengan kehidupan yang saya jalani. Iya. Dan saya itu saya menamakannya itu walaupun saya masih menjalani, tapi saya sudah mulai terasa di diri saya sendiri itu saya mengalami sebuah rotasi kehidupan yang saya namakan lingkaran setan. Yang rasanya gitu-gitu aja Mas. Iya, tidak ada. jadi saya lari dari masalah itu dengan menggapai suatu masalah yang baru yang sebenarnya itu masalah-masalah yang lama yang berulang terus gitu ya. Terus berulang tiap hari. Karena dulu itu saya kalau tidur itu paling dari pagi sampai siang. Iya. Nah itu kemudian karena memang saya dulu pernah menjadi seorang alkoholik. Yang tiap hari saya harus minuman khamar itu, dan tiap saya mau tidur itu harus ada menyediakan minuman untuk ketika saya bangun saya harus minum. Kalau tidak minum saya bingung. Iya. Iya. Itu kemudian ada sebuah hal yang sampai sekarang menjadi pertanda yang pernah saya ceritakan berulang kali, menjadi pertanda yang dulu menjadi pertanda sebenarnya itu pertanda baik, tapi dalam menyikapinya menjadi pertanda keburukan. Yang sampai sekarang itu alhamdulillah itu sudah menjadi kebaikan. Dulu itu kalau azan subuh itu saatnya untuk tidur saya. Azan subuh malah tidur? Iya, saatnya untuk tidur. Iya, balik. Saya kadang itu kan bisa sampai siang. Iya. Ini masih ada sedikit antar aja sampai siang. Sampai siang. Ya alhamdulillah sampai sekarang, azan subuh itu saatnya untuk bangun. Iya. Kemudian sekitar tahun 2015-2016 saya agak lupa. Yang biasanya saya tuh kalau sore itu sudah mulai turun ke jalanan, bagaimana nongkrong mau nyari ini. Jadi teman-teman kalau bertemu saya itu kalau bisa dibilang apes memang apes. Kalau manggil saya, kalau bahasa kerennya say hello. Mas Nathan, itu sebenarnya malah apes. Sebenarnya mereka itu baik, pengen menyapa, tapi kalau orang yang menyapa saya itu biasanya langsung saya panggil. Saya panggil, terus saya ajak minum. Masya Allah. Saya mintain duit. Terus kalau udah habis saya suruh nyari duit lagi, buat tambah lagi. Gitu. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman. Tes. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya yang belum pernah saya nakali, pernah saya ajak maksiat segala macamnya. Saya mohon dimaafkan, benar-benar saya minta maaf karena memang itu kekhilafan saya, kesalahan saya, kesengajaan saya atau sengaja atau tidak sengaja. Saya minta maaf sekali. Dan kemudian pada suatu ketika satu hari itu saya itu benar-benar malas untuk keluar. Padahal sudah banyak janji sama teman-teman, nongkrong di sana, nongkrong di sini gitu. Yang biasanya saya itu
tidur paling cepat itu subuh habis subuh itu saya itu jam 8 jam 9 malam itu udah tidur. Nah, kenapa saya kok males? Pokoknya saya itu nggak mau keluar. Kalau banyak teman BBM lah, WhatsApp lah dulu kan. Ayo Tang, mau sini, ayo sini, ini ada undangan. Nah, undangan party. Nah itu saya malas, kemudian saya tertidur. Nah, di tertidurnya itu saya terbangun sekitar jam 2-3 pagi kalau nggak salah itu. Subuh masih agak lama. Di situ saya sudah berkeringat sama saya bingung. Karena saya mengalami suatu mimpi, dan mimpi itu saya ambil hikmahnya, saya ambil baiknya. Ya saya tidak begitu mau percaya tidak, itu menjadi mungkin sebagai pengingat untuk saya, peringatan untuk saya. Di situ saya saya di situ mimpi sakaratul maut, kemudian saya mati, saya masuk ke alam kubur, terus kemudian saya dibangkitkan lagi, terus kayak ke daerah tanah lapang yang sangat luas, yang kemudian saya ketahui mungkin itu yang namanya alam barzakh. Nah di situ memang begitu banyak orang-orang yang dikumpulkan dengan segala mungkin dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatan, dengan amal-amalnya. Saya sendiri sudah tahu, dan itu benar adanya kalau orang itu mengurusi diri sendiri. Nggak ada yang tolong-menolong, kamu sini enggak. Orang lalu-lalang ribut bingung sendiri. Nah, kemudian singkat cerita saya itu kemudian saya sudah berjalan, saking lamanya berjalan, kemudian menipis sebuah jembatan. Jembatan itu, tapi di situ itu saya mimpinya itu kayak dibikin, kayak dimudahkan dengan gambarannya itu agak kekinian. Gambaran kayak jembatan biasa gitu. Tapi banyak orang terpleset masuk situ, termasuk saya. Saya masuk situ ke bawah, dan saya mengalami periksaan segala macam, dan yang paling saya ingat itu saya dicambukin dulu saya itu sampai berkali-kali. Saya nggak tahu, nggak bisa saya hitung itu punggung saya itu sampai parah banget. Dan alhamdulillah setelah itu saya kayak bisa merangkak naik lagi. Merangkak naik lagi, kemudian tahu-tahu saya melihat kayak satu hamparan tempat yang begitu adem, hijau, kayak tanah kayak padang yang banyak tumbuh-tumbuhannya, taman-taman itu saya nggak tahu apa itu yang dinamakan surga. Yang pasti saya menjadi suatu suatu pengingat ini. Insya Allah saya karena saya dibangunkan lagi di tempat itu, di tempat tidur saya, itu berarti saya masih diberikan kesempatan. Kamu belajarlah baik, kamu bertobatlah. Nah itu, alhamdulillah saya terbangun dengan bermandian keringat yang, saya bingung mau ngapain. Terus saya teringat, aku kudu sholat tobat. Saya nggak tahu step by stepnya yang dulu itu harus bagaimana untuk sholat tobat, harus mandi dulu apa, saya nggak tahu. Ya mungkin saya lupa Terus akhirnya saya pokoknya saya ke kamar mandi, saya berwudu, saya sholat niat dari hati, sholat sunnah 2 rakaat, sholat tobat. Dari saya pertama takbiratul ihram itu saya langsung menangis, itu sampai saya bingung belepotan ketika membaca sholat al-fatihah segala macam itu. Sampai salam itu saya nggak berhenti menangis. Setelah itu saya istighfar, saya mohon ampun, seampun-ampunnya itu ibu bangun. Ibu terbangun ketika sudah mau menjelang subuh. Kenapa boleh? Nah, saya langsung bersimpuh, saya minta maaf sama ibu. Ibu cuma bilang alhamdulillah, doa ibu bertahun-tahun dikabulkan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian saya mulai menata diri pelan-pelan. Kemudian setelah itu saya mulai mencari teman yang lainnya. Ya sebenarnya saya perang batin itu di situ, perang batin. Saya udah takut nanti kehilangan teman-teman, kehilangan sama kenikmatan saya yang kemarin. Gimana itu lah. Ya alhamdulillah setelah itu
kemudian saya beranikan diri, kemudian saya kontak-kontakan sama teman-teman yang lainnya. Ketika saya habis itu saya mulai posting dengan dakwah-dakwah, walaupun masih serampangan. Maksudnya saya sudah niat, karena saya berpikir dulu saya bermaksiat itu aja luar biasa, berarti totalitas. Kalau saya sekarang itu berbuat kebaikan, itu berarti saya harus juga totalitas sebenarnya. Walaupun saya itu masih senang dengan debat, karena saya mungkin masih newbie lah gitu. Newbie masih baru di kalangan di fase hijrah. Jadi ketika ada saya posting ada orang yang membantah, langsung saya ajar. Benar itu. Masya Allah. Kemudian lama-kelamaan akhirnya dikontak sama teman-teman, Mas Tang sini ikut ngaji, Mas Tang sini ya. Sebenarnya saya itu nggak mau, saya merasa bisa. Saya merasa, karena ya memang alhamdulillah itu dari kecil itu memang saya pelajaran untuk agama itu sudah tertata rapi sebenarnya. Karena dari keluarga besar juga banyak ulama di rumah itu, dari bapak, dari ibu, dari saudara-saudara itu banyak. Terus memang saya sendiri yang ini bandel. Saya bandel. Kemudian di singkat cerita, kemudian saya bertemu sama teman-teman yang lainnya, kontak-kontakan sama teman-teman anak-anak band yang sudah mulai mentas, dalam artian mereka sudah mulai lepas dengan masa lalunya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol, ikut ngaji bareng, halaqah sama Ustaz Yopi. Kemudian timbul gagasan, bagaimana kalau kita bikin suatu kegiatan yang lebih besar, bisa mengumpulkan. Kemungkinan besar itu teman-teman di luar sana itu begitu banyak yang pengen seperti kita ngaji bareng bagaimana itu, tapi masih malu karena mau kemana mereka. Nah itu kan, akhirnya kita ngobrol dapat dapat nama Cahijrah. Terus kita bikin di situ suatu pengajian. Yang pertama yang datang itu saya masih ingat sekali, itu cuma 17 orang. Itu di halaman Masjid Agung MACT. Di MACT itu aja diusir sama security. Karena kita tidak izin. Kita belum tahu sama sekali, semuanya ayo hajar itu gitu kan. Kemudian wong sidik cuma dikit orang. Terus semuanya sangat luas, kita cari masjid yang lainnya. Kemudian minggu berikutnya di Masjid Al-Furqan mulai tambah yang malam Jumat berikutnya itu ada 25 orang, itu masih Serambi. Kemudian yang pekan-pekan depannya itu sudah mulai masuk di dalam, dan alhamdulillah yang pertama memang kita bikinnya itu khusus laki-laki. Tapi kemudian karena kita bikin Instagram, banyak DM masuk, awal-awal itu ini untuk umum. Kita dapatkan bagaimana ya sudah. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah teman-teman semuanya, dan kita sekarang berbasecamp juga di Masjid Anur untuk kajian-kajian rutin. Dan untuk sementara memang kita belum belum bikin kajian offline lagi karena masih kondisi seperti ini. Masya Allah begitu ya. Ceritanya tadi dari beliau itu di Semarang, Mas. Iya, di Semarang. Selama itu juga di Semarang ya? Saya Semarang itu kayak menjadi second home saya. Karena saya asli Salatiga. Terus kemudian saya sering tinggalnya di Semarang, tapi saya sering keluar kota. Kadang kerja di mana, saya istilahnya saya mau bilandang ke kota Malang, ke kota Bandung, berapa bulan baliknya Semarang lagi, gitu terus. Untuk band saya di Semarang. Semuanya berarti di Semarang dulu seperti itu. Masya Allah. Jalan hijrahnya beliau itu dan diawali tadi dari mimpi beliau, dan ternyata dari itu semua juga tak luput dari doa seorang ibu kepada beliau ya. Masya Allah, sehingga Allah memberikan petunjuk langsung dalam mimpinya, kemudian bisa hijrah di jalan yang benar. Alhamdulillah. Gantian aja. Gantian mic-nya.
Ya. Kurang lebih tadi seperti itu ya. Kemudian kita ini juga pengen tahu bagaimana lika-liku atau mungkin dari kisah kita tadi sebelum hijrah itu ada ujiannya apa, kemudian setelah kita berhijrah ujiannya apa buat kita yang baru-baru aja ini, baru-baru pengen berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tipsnya bagaimana agar kita itu bisa istiqomah dalam hijrah kita, dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu maksudnya. Ya, mungkin ini bisa untuk untuk tips teman-teman semuanya yang baru dalam hijrah, mungkin yang sedang memulai proses yang mungkin masih kebingungan kalau saya itu harus ngapain, gitu kan. Untuk untuk pertama-tamanya yang pasti itu kita kembali ke rumah. Kembali ke pangkuan orang tua. Jangan takut, jangan malu dibilang jangan takut, jangan malu kalau kita dibilang anak mama, anak papa, ibu, nggak masalah. Yang penting kita balik dulu ke rumah. Kita minta maaf kepada orang tua kita, kemudian kita membuat suatu komitmen atau komitmen untuk hijrah dalam arti diri sendiri, dalam merubah diri kita menjadi yang lebih baik, bukan sekedar kita belajar ilmu. Biasanya itu ada yang sebenarnya itu baik, pasti baik, tapi cuma ada kesalahkaprahan sedikit. Ketika ada teman-teman yang mulai hijrah itu mereka ngejarnya itu pengajian terus, sampai kadang itu punya jadwal sendiri itu di handphone apa di bukunya itu. Hari ini harus ini, terus di rumah itu tinggalkan. Nah itu yang sebenarnya kalau dibilang salah ya salah, kalau dibilang kurang pas aja. Harusnya untuk di rumah itu harus diutamakan juga, karena hijrah secara akhlak, secara perbuatan. Jadi nanti bisa mengurangi atau menghilangkan gesekan dengan orang tua, pikiran orang tua yang biasanya kan kadang ketika melihat perubahan, ambil contoh yang paling gampang aja, paling simpel, itu ketika kita menjadi orang tua, ketika ada orang tua melihat anaknya main ke kafe, nongkrong, ben-benan, atau nongkrong anak-anak motor, pulang jam 2 pagi, pulang jam 3 pagi, pulang subuh, kadang nggak pulang, nginep, itu orang tua biasa anak muda. Tapi ketika mulai belajar ngaji, datang ke majelis, datang ke kajian, belum ada jam 12 mungkin baru jam 10, tapi udah pakai peci, pakai baju koko, itu orang tua udah bingung. Karena apa? Kita kurang komunikasi dengan keluarga, cuma diri sendiri, benar-benar diri sendiri aja. Egois itu, hijrah yang egois. Nah itu yang harus diperbaiki. Jadi kita tuh harus di rumah, kita perlihatkan akhlak yang baik. Kita kayak misal kalau memang biasanya di rumah itu masuk rumah langsung kamar, nggak pernah salam, mulai salam. Biasanya tidak sungkem sama ibu, sungkem sama ibu. Rumah di kotor kita bersihkan. Ada cucian kotor bisa kita bersihkan. Yang biasanya jarang ngobrol, mulai sore ikut ngobrol-ngobrol, bagaimana ibu sehat itu atau bagaimana itu. Insya Allah itu dengan kondisi kita yang mulai mulai terlihat perubahan dalam tingkah laku akhlak kita, insya Allah nanti orang tua juga akan bisa lebih mengerti. Masya Allah, anakku sekarang ketika mulai ngaji itu perbuatannya akhlaknya juga baik. Nah begitu. Dan itu yang di dalam rumah. Kalau yang di luar rumah, untuk di luar rumah itu biasanya kita dulu masih nongkrong dengan segala macam tetek yang dulu. Tinggalkan dulu. Berarti harus ditinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Totalitas gitu ya. Nah, totalitas. Nanti kalau ada bulian atau bagaimana, sambut dan balas dengan ini aja, dengan jawaban yang baik, yang santun, minta maaf. Saya meninggalkan itu bukan cuma sekedar ini fisik saja. Kalau untuk hati, insya Allah saya tidak akan meninggalkan. Saya akan mendoakan kalian, teman-teman terus.
Insya Allah untuk Jabrian, untuk WhatsApp, untuk apa yang segala macam, untuk silaturahmi akan tetap saya jalankan. Tapi untuk sementara saya akan meninggalkan dulu untuk menguatkan basic iman kita dulu. Kalau kita mulai hijrah tapi kita masih nongkrong di tempat yang sama dengan kondisi yang sama, itu kebanyakan akan gagal, labil karena kondisi masih rapenah, nggak enak. Nah, dulu itu kita sering nggak enak sama teman apa-apa itu. Tapi kita melupakan, kita mengesampingkan, kita menyampaikan dengan nggak enak yang bikin teman. Yang mau bikin teman siapa? Allah. Benar. Nah itu. Yang dulu kan, wah ya lah, tipis-tipis. Nah, seangkatan. Nah, karena nggak enak sama teman. Tapi kita, nah ini, yang kadang keegoisan kita itu juga sama itu. Di samping itu juga kita, walaupun kita masih dalam keadaan bermaksiat, tapi kita kalau minta doa itu sama Allah. Dan minta banget sama Allah dengan kesungguhan, dan sudah pasti Allah itu yang maha mendengar. Tapi ketika kita berbuat maksiat, kita cuekin Allah, kita nggak tahu, kayak pura-pura nggak tahu kalau Allah itu maha melihat. Benar. Itu di situ. Jadi teman-teman semuanya ketika sudah mulai berhijrah, tinggalkan dulu. Tapi dengan santun, tetap kita silaturahmi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka dulu, tapi mungkin tetap dengan WhatsApp. Kalau memang pengen mampir, ya mampirlah, tapi ketika kondisi dalam keadaan baik. Kalau apalagi mereka sedang beraktivitas dengan yang halal yang dilarang sama Allah, mending tinggalkan dulu. Nah itu lewati, jadi begitu. Masya Allah. Kemudian mungkin bagi kita menjadi pertanyaan, sekiranya mungkin waktu kita dulu kan, mohon maaf, sebelum hijrah itu kelakuan kita, perbuatan kita yang kurang baik, kemudian tiba-tiba ada nggak kira-kira cemoohan dari teman-teman kita, wah kamu sok alim, kenapa kamu berubah, dan lain sebagainya. Sekiranya ujian dari tatkala kita pengen berubah lebih baik, hijrah kita pasti ada ujian, pasti itu banyak sekali. Mungkin sampai sekarang itu saya masih punya hater sejati. Masya Allah. Orang-orang yang benci, karena mungkin gini ya, kalau saya simpulkan itu dulu yang mungkin sering tiap hari pagi siang sore malam itu nongkrong bareng, itu mereka jadi kehilangan teman. Nah itu kan akhirnya timbul rasa jengkel. Untuk menghadapi teman-teman, menghadapi bulian-bulian begitu, kita harus tanggapi dengan sabar, dengan santun, tidak usah didebat, tidak usah dicemooh kembali. Udah biarin, kita doakan yang terbaik, kasih salam yang baik. Dengan kesabaran kita, insya Allah nanti akan timbul rasa kepo mereka. Ini mas siapa gitu ya, mas Fulan ini kok, si Fulan ini tiap hari aku bully, aku cemooh, aku sindir-sindir, aku gibahin, tapi kok cuek banget, santai, senyum-senyum. Kenapa? Padahal dulu itu orangnya temperamen banget. Kena cemoohan dikit aja langsung pukul, marah gitu langsung marah. Tapi kok sekarang enggak. Dan ini banyak terbukti, Pak. Benar, insya Allah, alhamdulillah. Itu banyak terbukti. Akhirnya lama-kelamaan itu nge-DM sendiri. Kalau nggak nyari nomor WhatsApp, aku saat ini pengen cerita. Nah, kondisi begitu, alhamdulillah langsung kita tekan pelan-pelan. Nggak usah langsung kita wah yang gini, kita kasih jejelin gini, mental nanti. Pelan-pelan aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan terus ya so, ayo ngobrol. Biarkan dia curhat terus sampai habis, baru nanti kita tanggapin pelan-pelan aja. Nah itu ajak di tempat yang santai, jangan langsung ke tempat-tempat yang kalau menurut orang awam itu ekstrim. Gitu. Diajak ke kafe ngobrol. Memang dia masih ngopi, masih senang merokok, udah biarin. Jangan, pokoknya untuk larangan-larangan itu sebisa mungkin kita hindarkan dulu, kata-kata larangan-larangan. Jangan gini, jangan gini. Kita kasih ini. Kita kasih untayan kata indah-indahnya surga saja, tapi jangan kita kasih dengan betapa kejamnya neraka. Ini jangan dulu. Dibuat bahagia dulu. Aku ini lah itu malah tertekan. Dan memang ada beberapa gitu yang membalik karena belum sudah masuk udah dicemooh.
Iya. mentalnya masih labil, udah langsung dicemooh. Iya. Ada orang itu, ada kisah yang di Jogja itu, orang yang bersyahadat tapi dia menunggu nanti setelah sholat, latihan sholat. Iya. Itu ketika berwudu itu dicemooh sama orang. Tahu-tahu dia hilang dan jadi bersyahadat. Masya Allah. Makanya kita harus menunjukkan akhlakul karimah kita kepada teman-teman semuanya. Siapapun itu, dimanapun itu, bagaimana orang itu, Iya. pokoknya semua kita rangkul. Mau agamanya apa, Iya, berarti adab dan akhlak tetap baik kepada mereka yang suka mungkin membuli kita, menghina kita, seperti itu. jangan dibalas itu. Ya, balas keburukan dengan kebaikan. Ya, semoga dengan kebaikan kita itu malah mereka mendapatkan hidayah. Oh, orang ini dibuli terus, bukannya tambah jengkel sama kita, tapi malah sayang. Sebagaimana juga Rasulullah itu terkadang dilempari dan sebagainya juga dibalas dengan perbuatan yang baik. Seperti itu Mas ya. Seperti itu Mas ya. Masya Allah. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan juga, ya apa perbedaan ya atau mungkin rasa yang dirasakan sama Mas Tatang dari sebelum hijrah, kemudian kebahagiaan yang seperti apa tatkala mungkin mohon maaf kebahagiaan yang Mas rasakan sebelum hijrah Dengan kebahagiaan yang dirasakan tatkala kita setelah hijrah, mungkin ada sedikit perbedaan atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Perbedaannya itu begitu besar. Iya. Sebenarnya itu sama-sama bahagia. Sebenarnya Iya. sama-sama bahagia. Kalau kita mengambil sikap itu sama-sama bahagia. Dulu sebelum ambil hijrah juga bahagia karena apa bisa kita nikmatin juga. Iya, benar. Tapi perbedaannya yang sangat besar itu sebelum kita hijrah itu cuma kebahagiaan semua. Iya. Cuma sesaat, hanya duniawi saja. Yang dituju kita hanya keberadaan. Tapi ketika kita sudah berhijrah, kita itu hanya semua tertuju karena Allah. Gitu. Kita menujunya akhirat yang panjang. Kita masih jalan itu baru berapa meter dari berapa puluh ribu kilometer. Iya. Gitu kan. Nah, saya belajar dalam hijrah itu, ya itu tadi yang saya ceritakan, belajar dengan kesabaran dan kesantunan. Iya, betul. Yang belum saya dapatkan ketika saya sebelum berhijrah, mendapatkan teman-teman orang yang baik itu, teman-teman baik itu juga bahagia. Suatu suatu rezeki, suatu kenikmatan dari Allah. Dulu saya merasa nikmat itu karena usaha saya sendiri ketika sebelum berhijrah. Tapi kemudian setelah berhijrah saya tahu semuanya itu atas izin Allah. Nah, kayak menerima Islam secara kafah lagi. Walaupun saya dulu dari kecil saya Muslim gitu ya. Tapi sekarang ibadah-ibadahnya, amalan-amalannya, itu kan amalannya. Itu alhamdulillah saya bisa menyelami dan bisa menyampaikan, mengajak kebaikan kepada teman-teman semuanya. Itu semuanya. Iya, Masya Allah. Luar biasa cerita beliau ya. Semoga bisa menginspirasi buat kita. Kemudian yang terakhir Mas, ini buat pemantapan buat kita semua yang ada di sini. Biar kita tetap semangat di jalan Allah. Biar kita tetap sama-sama saling merangkul, ya, saling menyayangi, kasih sayang untuk mempersatukan saudara-saudara kita. Mungkin kita bisa sedikit minta, ya mungkin bukan minta tetapi bisa memberikan kepada kita hikmah dari Mas Tatang rasakan sendiri ya tatkala Mas sudah berhijrah ya, kemudian kenikmatan apa, kemudian kebahagiaan apa yang bisa menjadikan kita itu bisa istiqomah nanti ke depannya buat teman-teman semua yang ada di sini gitu ya. Alhamdulillah yang sangat besar itu saya bisa kembali kepada keluarga. Salah satunya Mas, walaupun saya almarhum Bapak itu belum mengetahui ketika saya sudah berhijrah itu memang Bapak sudah meninggal. Tapi yang keluarga-keluarga yang lain tuh alhamdulillah mereka juga bisa baik dengan saya yang dulunya diam. Nah itu terus saya mendapatkan kemudahan-kemudahan yang luar biasa, sangat banyak. Yang dulu saya kufur nikmat, saya jarang bersyukur, alhamdulillah. Kemudian ketika kita sering bersyukur itu Masya Allah, sering ditambah lagi. Saya belajar dalam bersedekah juga,
bagaimana dahsyatnya imbalan-imbalan yang kelak akan kita dapat, dan bagaimana kadang mendapatkan bonusan-bonusan yang langsung kita dapat juga dari sedekah, itu juga lumayan, masya Allah, luar biasa. Dan yang pasti saya mendapatkan ini, begitu mudahnya saya mendapatkan istri. Masya Allah. Jadi saya tuh sedikit cerita ke belakang, saya dari tahun 2010 saya menduda. Iya. Menduda ya. Bukan menjomblo ya. Menduda dari 2010. Kemudian saya juga ingin saya menikah. Tapi ketika saya berpikir dengan kondisi saya begini, dulu ya, kalau saya begini saya pasti akan mendapatkan begini. Saya punya ekspektasi, saya pengen punya istri yang tubuhnya yang begini, yang panjang, yang sekolahnya tinggi, bisa diajak kemana-mana, dan dananya menor, bisa buat pamer-pameran sana sini. Kayak ondel-ondel. Kenyataannya Allah memberikan yang berbeda dengan saya yang inginkan dulu ketika saya sudah mulai berhijrah. Bahkan lebih baik dari keinginan itu cuma sebentar aja. Ketika saya sama teman-teman itu membikin kajian hijrah, ada beberapa bulan, ada salah satu jamaah di situ. Ya, bagaimana skenario Allah itu sangat luar biasa. Saya cuma bilang saya mau melamar kamu, dia bilang iya, datang ke rumah. Masya Allah. Saya datang ke sana, diterima. Padahal dengan kondisi saya yang begini, saya sebenarnya sempat minder. Minder saya dimarahin sama Ustaz Jowi. Saya jadi kan saya punya kekurangan begitu banyak. Dengan saya bertato hampir seluruh tubuh, terus saya sudah muda, terus udah berumur. Apakah ada yang mau dengan saya kondisi begini? Saya dimarahi, dan ini menjadi suatu hikmah yang luar biasa dan bisa saya tularkan ke teman-teman yang lainnya. Ketika kita punya kekurangan itu, jadikan kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Kamu yang begini, kamu yang bertato begini aja bisa membuat suatu kajian buat teman-teman semuanya. Dia kan di luar. Saya pernah lihat dimarahin begitu. Dia di luar. Orang-orang yang biasa-biasa aja mereka bilang jadi Islam yang biasa-biasa saja. Jadi begitu terus saja. Ya karena ngomongnya biasa-biasa aja, biasa terus mas. Biasa terus. Ya alhamdulillah kemudian saya beranikan dengan diri. Ya itu alhamdulillah. Ya kemudian kemarin selain anak saya tanggal 25 Agustus. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini mungkin masih ada pertanyaan lagi? Mungkin ada waktunya untuk sholat Isya. Sudah ada. Iya, ini sudah waktu azan. Jadi mungkin ada sedikit saya sampaikan nasihat untuk diri saya sendiri. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara saya semuanya di sini dan di luar sana. Saya selalu untuk menekankan untuk diri saya sendiri, dan saya eling-eling terus sebagai nasihat ibu saya itu dari Habib Muhammad Al-Mutahhar Pernah ini ya, memberikan nasihat kepada saya menjadi seorang muslim yang baik. Itu bukan berarti dari kecil itu sudah muslim. Dari surah lahir, mungkin dari dia belajar agama dari kecil, tapi menjadi seorang muslim yang baik, dan yang lebih baik lagi itu adalah bagaimana kita di dunia ini untuk di jalan Allah, di jalan agama, dalam berdakwah. Jadi anggap semua ketika kita berdakwah, ketika beribadah itu anggap itu adalah suatu kegiatan kebaikan kita yang terakhir. Jadi pasti kita lakukan dengan sebaik-baiknya, yang terbaik. Tapi dan kehidupan masih diberikan beberapa menit lagi, masih lakukan terus. Jadi Masya Allah akan menjadi istiqomah bukan berarti saja mempertahankan apa yang kita lakukan kemarin dalam kebaikan, tapi kita tingkatkan terus. Insya Allah. Berarti kita setidaknya bisa mewakafkan diri kita
di jalan dakwah kepada Allah SWT ya. Itu bisa menjadikan memperbaiki diri kita sendiri ya, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa tatkala kita memang berada di atas jalan Allah, insya Allah yang menuntun kita itu Allah sendiri gitu Mas ya. Mau arahnya kemana, seandainya kita tidak bermaksiat, karena kita udah di jalan Allah, Allah akan membelokkan kita di jalan yang benar. Mungkin seperti itu Mas ya. Udah janji Allah ketika kita menggunakan agama Allah, Allah pasti menolong kita. Ya, Masya Allah ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya pengalaman beliau dari beliau sebelum hijrah sampai beliau menemukan hidayah dalam mimpi beliau, dan juga tersebab dari doa ibu ya, orang tua kita ini penting juga. Jangan lupa untuk selalu minta doa kepada orang tua, dan kita juga jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita ya, karena bisa jadi di situ surga dan neraka kita. Orang tua kita bisa mendoakan kita setiap hari itu Masya Allah gitu ya. Oleh karena itu di situ juga tadi menjadikan bisa hikmah hikmah besar buat kita semua, bagaimana orang tua beliau itu mendoakan ya, dulunya sebelum beliau hijrah kelakuannya mohon maaf mungkin ya, suka dengan anak pang, kemudian ngeband dan lain sebagainya ya. Kemudian didoakan sama orang tua, akhirnya Allah berikan jalan hidayah dalam mimpi beliau ya. Kemudian ya beberapa motivasi yang beliau berikan kepada kita, semoga bisa kita terima ya, karena ini juga sudah waktunya bisa ya. Mungkin itu saja untuk sementara waktu ini ya. Jazakumullah khairan kepada yang datang ya, jazakumullah khairan kepada para jamaah yang ada di sini untuk tetap setia mendengarkan. Kita tutup ya ini acara kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja ya, acara terakhir ya saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.